Baik, sahabat Dokter Gigi Channel, saat ini kita akan membahas materi tentang hipersensitif dentin. Jadi kita akan mempelajari pengertian, kemudian gejala klinis, etiologi, dan juga perawatannya. Nah, yang pertama tentang pengertian, hipersensitif dentin adalah rasa sakit yang singkat dan tajam akibat dari rangsangan termal, taktil, osmotik atau kimiawi berupa makanan yang asam, manis, atau udara panas, dingin. Ini juga bisa menyebabkan hipersensitif dentin. Nah, rasa sakit itu disebabkan oleh respon tubulus dentin yang terbuka. Jadi, dentin itu dalam kondisi normal dilapisi oleh enamel pada bagian mahkota dan sementum pada bagian akar. Jadi, karena tertutupi oleh enamel dan sementum, maka tidak akan peka terhadap rangsangan eksternal. Tetapi, dentin mulai menunjukkan hipersensitivitas ketika struktur pelindungnya ini, yaitu enamel dan sementum, hilang, sehingga tubulus dentin menjadi terbuka. Nah, daerah yang paling rentan terhadap hipersensitif dentin ini yaitu pada daerah bukal, pada bagian cervical, karena di situ emailnya lapisannya paling tipis dan juga biasa terjadi resesi gingiva. Nah, untuk gejala klinis yang dirasakan oleh pasien itu nyeri yang tajam dan pendek, singkat ya, ketika pasien minum dingin atau panas dan makan yang asam atau manis, atau ada aliran udara seperti ini ya, yang melewati mulut ketika bernafas atau berbicara. Nah, apa saja etiologinya? Jadi, penyebab terjadinya hipersensitif dentin itu hilangnya enamel ya pada mahkota gigi atau pada bagian akar sementumnya karena ada resesi yang menyebabkan paparan pada akar. Nah, etiologi dari hipersensitif dentin itu bisa terbagi menjadi dua, yaitu ada kavitas dan juga tanpa kavitas. Nah, yang ada kavitasnya bisa berupa karies gigi dan juga non-karies, misalnya saja atrisi, afraksi, erosi, atau abrasi. Sedangkan yang tanpa kavitas bisa terjadi karena resesi gingiva, seperti yang kita sudah bahas pada materi sebelumnya. Kemudian perawatan setelah bleaching, setelah scaling dan juga root planing, atau cracked tooth syndrome, penggunaan bur tanpa air pendingin, dan juga restorasi yang tidak adekuat. Nah, kita akan bahas satu-satu dari penyebab atau etiologi hipersensitif dentin ini. Yang pertama yaitu karies ya. Jadi karies gigi ini adalah contohnya ya, merupakan penyakit infeksi mulut yang disebabkan oleh beberapa faktor, jadi multifaktorial ya, yang dapat ditransmisi karena adanya interaksi antara flora mulut atau bakteri kariogenik ya, ada mikroorganisme, kemudian dikombinasikan dengan diet karbohidrat yang terfermentasi di permukaan gigi dalam jangka waktu yang lama, ditambah dengan waktu. Nah, aktivitas ini menyebabkan demineralisasi lokal dan mengakibatkan adanya struktur gigi yang hilang. Terjadi karies gigi. Lalu berikutnya adalah atrisi. Jadi ini kita harus bedakan ya, yang mana atrisi, afraksi, erosi, dan juga abrasi. Nah, ini yang pertama adalah gambar atrisi. Jadi atrisi adalah keausan di permukaan insisal gigi biasanya ya, atau oklusal gigi, karena faktor mekanis sebagai akibat terjadi pergerakan fungsional atau parafungsional dari manibula ya. Jadi misalnya semakin tua biasanya semakin banyak digunakan ya untuk mengunyah makanan, pergerakan fungsional, ataupun ada juga parafungsional. Nah, yang berikutnya adalah afraksi. Nah, sebenarnya afraksi ini secara klinis mirip dengan abrasi yang ini ya. Jadi, merupakan kerusakan di bagian cervical gigi media yang disebabkan oleh adanya kekuatan oklusi eksentrik yang menyebabkan terjadinya cekungan yang tajam. Ini kayak taji ya, masuk ke dalam, biasanya karena
pasien mengalami bruxism atau maloklusi. Kemudian berikutnya yaitu erosi. Ini adalah hilangnya struktur permukaan gigi karena faktor kimia, misalnya saja konsumsi makanan atau minuman yang asam dan menyebabkan penurunan pH saliva dalam rongga mulut sehingga terjadi demineralisasi email yang menyebabkan terpaparnya dentin. Nah, ini erosi juga bisa dikatakan sebagai demineralisasi sebagian email atau dentin akibat asam yang berasal dari intrinsik maupun intrinsik, dan secara klinis bisa berkombinasi ya dengan abrasi ataupun afraksi. Nah, sedangkan yang terakhir, abrasi adalah keausan di permukaan gigi. Biasanya paling umum terjadi di bagian servikal, permukaan bukal atau fasial gigi disebabkan adanya gesekan benda-benda asing, misalnya kalau menyikat gigi terlalu kasar atau pasta gigi yang abrasif dan lain-lain. Nah, atrisi, afraksi, erosi ataupun abrasi itu tidak melibatkan bakteri ya, tetapi pada kasus yang cukup parah maka respon pulpa memberi reaksi serupa pulpitis reversible. Jadi hipersensitif dentin itu dikatakan sebagai nyeri atau ngilu pada gigi yang menyebabkan respon pulpa vital berlebihan terhadap berbagai stimulasi. Jadi terjadi karena dentin terbuka ya terhadap lingkungan mulut yang menyebabkan rasa tidak nyaman. Nah, selain pada kasus atrisi, abrasi, afraksi, erosi, hipersensitif dentin juga bisa ditemukan pada kasus resesi gingiva ya. Seperti yang kita sudah bahas pada materi sebelumnya. Resesi gingiva itu seperti ini, menyebabkan terpaparnya permukaan akar terhadap berbagai rangsangan panas, dingin, asam, manis maupun udara. Jadi resesi gingiva ini kondisi permukaan akarnya terbuka, biasa karena hilang atau tertariknya atau retraksi gingiva ke arah akar ya, ke arah apikal, dan menyebabkan permukaan akar tidak terlindung. Biasanya resesi ini terjadi di usia 40-an tahun ke atas, tetapi tidak menutup kemungkinan bisa ditemukan pada usia yang lebih muda. Nah, kalau misalnya terjadi resesi, itu akan terbuka CEJ, pertautan antara enamel dengan sementum, yang merupakan batas antara mahkota dan permukaan akar ya. Nah, ada 4 tipe pertautan CEJ, yaitu tipe pertama, ini gambarnya di sini ya. Sementum itu tumpang tindih dengan enamel ya, dengan jarak pendek terlihat pada 60% dari semua gigi. Kemudian ada tipe 2-nya, antara sementum dengan enamel itu ketemu ya, bertemu. Lalu ada juga yang tidak ada kontak, jadi terbuka ya, antara enamel dengan sementumnya itu tidak ada kontak, tidak ketemu, jadi permukaan bagian akar itu terbuka. Lalu tipe 4, enamel tumpang tindih dengan sementum. Nah, pada kasus resesi gingiva, ketika hubungan CEJ-nya seperti yang ini, hubungan CEJ-nya terbuka, maka dentin di bagian akar itu akan terpapar oleh lingkungan luar. Nah, inilah yang menyebabkan hipersensitif dentin pada kasus-kasus seperti ini. Jadi misalnya ada orang resesi gingiva, turun gusinya karena terbuka pertautan CEJ-nya, jadi dentin terbuka, terpapar. Makanya terjadi hipersensitivitas dentin. Nah, selain resesi, bleaching gigi juga bisa menyebabkan hipersensitif dentin. Jadi memutihkan gigi yang mengalami perubahan warna, bisa karena intrinsik atau ekstrinsik, itu bisa menyebabkan gigi mengalami hipersensitivitas ya. Jadi baik bleaching yang dilakukan di
dokter gigi di office ataupun di rumah itu berpotensi untuk menyebabkan hipersensitif dentin. Nah, penyebab berikutnya yaitu scaling dan root planning. Jadi ini merupakan tindakan perawatan untuk menghilangkan kalkulus karang gigi baik yang berada di supragingiva maupun subgingiva. Nah, penyebab berikutnya yaitu cracked tooth syndrome. Kadang-kadang gigi yang retak itu karena sangat halus kita tidak bisa melihat secara jelas. Jadi setelah kita menyorotkan lampu atau cahaya di gigi tersebut baru biasanya kelihatan bahwa giginya retak. Untuk mendeteksi pasien dengan dentin hipersensitif, kita bisa menghembuskan air atau udara ringan dari three-way syringe di dental unit ya. Ini dia, atau di bagian sini itu adalah three-way syringe, lalu kita hembuskan air atau udara dari three-way syringe ini ke gigi yang dicurigai mengalami hipersensitif dentin. Atau kalau misalnya mahasiswa preklinik bisa menggunakan chip blower atau push-push ya, menghembuskan angin dari situ. Selain itu bisa juga dilakukan sentuhan ringan dengan menggunakan sonde atau alat yang terbuat dari logam. Jadi di bagian servikalnya kita jalankan alatnya, sonde. Nah, biasanya kalau dentin hipersensitif kita jalankan sedikit saja, itu pasien sudah merasa nyilu sekali. Meskipun pasien tidak mengatakan, tetapi dari mata biasanya langsung merespon ya. Lalu ada beberapa pertanyaan juga yang bisa mendeteksi pasien dengan dentin hipersensitif. Misalnya, sifat rasa sakitnya itu tajam atau tumpul ya. Jadi kita bisa tanyakan. Kalau biasanya pada dentin hipersensitif itu tajam sakitnya. Lalu sakitnya segera menghilang ketika rangsangan misalnya dingin, panas, sentuhan atau pengunyahan itu dihilangkan. Rasa sakitnya biasa muncul sewaktu-waktu tidak terduga pada saat ada rangsangan. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang bisa ditanyakan ke pasien untuk mendeteksi pasien hipersensitif dentin. Untuk mekanisme hipersensitif dentin sebenarnya itu ada beberapa teori. Ada teori persarafan langsung, kemudian ada teori transduksi dan juga teori hidrodinamika. Nah, teori hidrodinamika ini merupakan teori yang paling banyak diyakini untuk menjelaskan mekanisme terjadinya hipersensitif dentin. Ini yang paling diterima ya. Jadi, rasa nyeri itu terjadi akibat pergerakan cairan di dalam tubulus dentin akibat adanya rangsangan yang mengakibatkan perubahan tekanan di dalam dentin dan mengaktifkan serabut saraf tipe A yang bermielin di sekeliling odontoblas atau pulpa, kemudian direspons sebagai rasa nyeri. Jadi teori ini yang paling diyakini dan diterima untuk menjelaskan mekanisme terjadinya hipersensitif dentin. Nah, bagaimana perawatan atau manajemen hipersensitivitas dentin ini tergantung dari penyebabnya ya. Nah, kalau misalnya ada kavitas itu kita bisa melakukan dengan restorasi. Apakah itu dengan menggunakan GIC atau resin komposit. Kalau tanpa kavitas bisa dengan desensitisasi di office ataupun di rumah. Jadi untuk yang ada kavitas kita bisa melakukan tambalan baik itu GIC atau composite ya. Nah, GIC ini sudah digunakan secara luas di bidang kedokteran gigi sampai saat ini. GIC merupakan semen ya, ada semen, ada juga liquidnya, powder dan liquid. Itu terbentuk melalui reaksi asam basa antara bubuknya dengan liquidnya. Jadi GIC ini mampu melepaskan fluor yang nantinya bisa melindungi gigi dari karies dan ikatannya ikatan kimia pada dentin maupun enamel. Tetapi ada juga kekurangan dari bahan GIC, yaitu sifatnya yang brittle ya, memiliki sifat mekanis buruk dan kurang estetik terutama kalau dipakai di gigi depan. Dan ini menjadi kekurangan dari penggunaan GIC, dan tentunya penggunaan GIC ini terbatas pada restorasi yang
tidak membutuhkan tekanan besar dan estetik ya. Kalau membutuhkan estetik bisa digunakan bahan lain yaitu komposit. Nah, untuk hypersensitive dentin yang disebabkan oleh tanpa kavitas ya, kita bisa melakukan desensitisasi. Nah, syarat agen desensitisasi yaitu tidak menimbulkan iritasi pada pulpa, tidak menimbulkan rasa sakit, kemudian mudah diaplikasikan, bertindak cepat, efektif secara permanen, dan tentunya tidak mengubah struktur warna gigi. Nah, untuk desensitisasi ini kita bisa melakukan perawatan sendiri di rumah, misalnya dengan menggunakan pasta gigi desensitisasi yang mengandung zinc chloride, potasium monofosfat, arginin, potasium salt, strontium salt, dan fluoride. Kemudian ada ACP, CPP. Nah, perawatan sendiri di rumah ini efektif, tetapi seringkali membutuhkan waktu yang cukup lama ya, dari 4 hingga 8 minggu untuk menghilangkan rasa sakit akibat hipersensitivitas dentin. Jadi kita menggunakan pasta gigi. Makanya di pasaran biasanya ada dijual pasta gigi khusus untuk gigi sensitif. Nah, ada 2 pendekatan untuk meredakan hypersensitive dentin, yaitu pertama menghentikan respons saraf terhadap rangsangan nyeri dan menutup tubulus dentinalis yang terbuka untuk memblokir mekanisme hidrodinamik. Yang mekanisme atau pendekatan untuk meredakan hypersensitive dentin nomor 1 yaitu menghentikan respons saraf terhadap rangsangan nyeri, yaitu potasium salt, bisa potasium nitrat atau potasium sitrat. Sedangkan yang pendekatannya nomor 2, menutup tubulus dentin, itu bisa oleh agen strontium salt, kemudian senyawa fluoride seperti kalsium fluoride, dan juga CPP, APP, serta arginin ya. Itu bahan-bahan yang pendekatannya menutup tubulus dentinalis yang terbuka, jadi diblokir. Nah, kemudian desensitisasi yang dilakukan oleh dokter gigi di klinik, di tempat praktek ya, bisa menggunakan bahan berbasis resin, misalnya hema, kemudian fluoride, potasium oksalat, dan kasein fosfopeptida. Tahap perawatannya ini varnish ya, kita oleskan di permukaan gigi yang mengalami hipersensitivitas. Jadi yang pertama kita persiapkan alat dan bahannya, lalu operator menggunakan APD, kita atur juga posisi kerja dengan posisi pasien supaya operatornya nyaman untuk mengerjakan pasien. Lalu kita tentukan elemen gigi yang akan didesensitisasi ya, elemen gigi yang mana. Setelah misalnya pasien datang mengeluhkan kalau sering terasa ngilu pada gigi ini, jadi kita periksa apakah sensitifnya karena ada kavitas. Kalau ada kavitas berarti tadi kita lakukan penambalan, bisa ya. Kalau misalnya tidak ada kavitas, misalnya ada resesi gingiva, kita bisa melakukan desensitisasi. Lalu kemudian kalau elemennya sudah ditentukan bahwa memang ini gigi mengalami hipersensitif dentin, jadi kita bersihkan daerah kerjanya dari deposit menggunakan brush, kemudian dikeringkan giginya dengan udara dari three-way stirring, lalu diaplikasikan bahan desensitisasi, kemudian kita keringkan kembali dengan semprotan udara, lalu diperiksa lagi gigi yang telah didesensitisasi. Nah, kalau misalnya masih ngilu, kita bisa mengulangi kalau masih ada pain. Selain itu, kita juga bisa melakukan dengan fluoride iontoporesis. Jadi, ini merupakan proses di mana medikamen ion diubah menjadi jaringan spesifik melalui arus listrik dengan alat khusus, yaitu desensitron. Jadi, dengan menggunakan alat ini, desensitron, fluoride iontoporesis itu mentransfer ion-ion fluoride ke dalam dentin untuk desensitisasi. Nah, iontoporesis terdiri dari elektroda negatif yang ditempatkan pada gigi dan elektroda positif ditempatkan pada lengan atau wajah pasien. Kemudian bisa juga menggunakan laser. Ini digunakan untuk mengobati pasien
dengan cervical gigi yang sensitif terhadap udara dingin. Kemudian perawatan yang terakhir yaitu periodontal surgery, bisa dengan grafting jaringan lunak yang dilakukan untuk menutupi permukaan akar lateral yang terbuka pada kasus resesi gingiva. Nah, demikian materi tentang hypersensitive dentin pada kali ini. Ini referensi yang digunakan, bisa dicari jika ingin mengetahui lebih lanjut tentang hypersensitive dentin. Terima kasih, sampai jumpa di materi selanjutnya.